Udah dibilang tadi nggak seluruh manusia mengetahui hal mesum, berzina dan sebagainya. Allah, nggak mungkin. Semua orang Abang tahu. kan abang di sini yang menolak, abang yang menolak di sini. Kamu tadi sudah saya tanyakan analogi. Ketika kamu diajak laki-laki ke dalam kamar mandi, kau mau rupanya? Ya enggak lah. Enggak kan, karena kamu Itu tahu kan perbuatan pertanyaan itu kan? seharusnya. Kan udah tahu kalau itu perbuatan itu tidak baik kan, tidak benar kan? Ya itu memang nggak benar, makanya Tuhan kami bilang seperti itu. Itulah Tuhan kami bilang seperti itu. Kemesumanmu akan dibalaskan kepadamu. Sudah habis, cukup dikatakan Tuhanmu jangan mesum, dah habis. Ngapain sampai menceritakan dah ada perempuan lah? Seluruh manusia termasuk anak-anak mengerti nggak apa itu mesum? Seluruh manusia dan anak-anak ngerti nggak apa itu mesum? Justru gini Uli, kitab ini hampir nggak pernah dibaca di gereja. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Apakah abang pernah ke gereja? Apakah pernah abang mengikuti khotbah sampai nggak pernah dibaca? Ini pengakuan Kristen sendiri. Nih pengakuan Kristen sendiri. Ketika aku tunjukkan semalam kitab Yeskiel ini, jadi ada dalam YouTube gue teman-teman. The Real Faruk Syanipar 44. Tengok ini ya. Nggak bohong. Dia yang bilang jangan ada itu, katanya. Nggak ada di Bibel kami kayak gitu, katanya. Bohong tahu. Ini ya, tengok ini. Ngapa sih? Kakak buang. Ini ya. Nih. Kitab Amsal 7, 16-20 tadi yang kita baca itu udah diubah-ubah itu gitu. Pokoknya kita tidak boleh diubah-ubah ya. Diubah-ubah kan. Diubah-ubah katanya. Aku nggak pernah baca, kata itu Pak. Ya itulah dia yang salah, kan nggak seluruh manusia kayak dia. Dia yang nggak pernah membaca Alkitab. Masa abang samakan pukul rata semua manusia, kan beda. Dia nggak pernah mendengar pendeta membaca itu. Dia bilang nggak pernah dia membaca Alkitab yang isinya itu. Tadi kelanjutannya nanti kubukakan kitab Yeskiel. Tengok ini ya, ini panjang durasinya ini. Setelah itu kitab Yeskiel, tengok ya, nanti kena bene takutnya teman-teman. Dengar ya. Masa aku mau seru-seruan kalau harinya sering juga atau ini. Ya itu kan isi ilmu ya. Tahu sama renung dan isi itu. Enggak kan aku suruh baca ilmu. Apa yang salah sih kok? Udah. Apa gak kedengaran apa-apa pun? Iya kan? Keseruannya kan gitu. Nanti kalau aku kalah itu skor jam. Itu jangan baca tapingan. Jangan baca tapingan, nanti terpengaruh kau. Iya kena mental nanti. Jadi gini Rida ya, aku sendiri selaku keiman Kristen dulu 27 tahun, wallahi nggak pernah ku dengar pendetaku berkhutbah membawa kitab Amsal dan juga Yeskiel. Yakin abang seluruh kitab Yeskiel pernah dibaca dalam gereja? Banyak dari teman-teman Kristen ini terkejut dia ketika membaca Bibelnya. Ternyata ada kata-kata yang tak senonoh seperti itu. Gitu. Makanya poin yang disampaikan tadi gini Udi, ya, kalau memang Tuhan mau mengatakan dilarang bermesum, jangan kau bermesum, kan gitu. Cukup mengatakan poinnya saja, jangan bermesum. Gak perlu lah pula dibilang jangan engkau mesum berzinoi, ya, dengan cara kau masukkan itumu ke itu nih perempuan kau remah. Aduh, gak perlu. Gak perlu juga lah kayak gitu, harus tahu lah ada. Sama beri kata-kata aja berbuah tak mampu ya, mengumpulkan sebuah informasi atau sebuah perintah aja pun nggak tahu. Sama halnya ketika diberikan perintah, Faruk ambilkan dulu air putih. Kan nggak mungkin Faruk ambilkan air putih dengan cara kau langkahkan kakimu 1, 2, 3, 4, kau alihkan pandanganmu, kau raih tanganmu. Nggak perlu. Perlu bang, bagi anak-anak yang baru lahir. Apa? Perlu bagi anak-anak yang baru lahir yang masih merangkak. Gak mungkin anak baru lahir kusuruh ngambil air putih, Dinda. Ya kan dia ngambil air putih untuk minumnya, nak ini ya, kayak gini ya.
anak balita bang yang masih merangkak, disuruh mamanya ngambil mainannya, nanti merangkak ya ke situ, ambil ya kayak gini, di sini ya kayak gini, kayak gini, kayak gini, jelaskan. Anak baru lahir bisa pergi ngambil mainannya, anak baru lahir. Anak yang merangkak, bukan bayi yang masih merah. Tadi kan kau bilang anak baru lahir. Jadi kalau misalnya satu kata, abang langsung fokus ke satu kata itu aja. Uli, kalian ini gini, kalian pembantah Bible kalian. Kalian sampai detik ini masih Kristen karena kalian membantah Bible kalian. Kalau kami membantah bang, nggak kami percaya itu. Memang kau nggak percaya. Siapa yang bilang kami nggak percaya? Kalau kami nggak percaya, ngapain kami baca Alkitab itu? Kita uji. Ketika Yesus berkata dia adalah utusan dalam Yohanes 17 nomor 3, kau percaya nggak? Percaya? Yesus utusan. Iya. Oke, berarti Tuhanmu siapa? Ya Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tidak. Tidak ada kan yang percaya Bible. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Apanya yang nggak ada? Abang ngerti nggak Tritunggal? Dengar. Ketika dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Kau percaya nggak kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan? Abang paham nggak Tritunggal itu apa? Tritunggal lagi. Berarti di sini abang yang menyangkal Tuhan Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Kalian lebih percaya sama pengajaran dan juga doktrin dari bapak-bapak gereja. Kenapa kami percaya Tuhan Yesus itu Tuhan kami? Karena mereka satu. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa. Simak dulu. Ketika dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata, dialah satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan aku Yesus yang kau utus. Kau percaya nggak kalau Yesus itu utusan bukan Tuhan? Keduanya aku percaya. Berarti kau nggak percaya Bible. Kenapa aku nggak percaya sedangkan aku membaca itu? Itu Yesus nggak berkata aku Allah, aku utusan. Di situ dikatakan Yesus, dia utusan dan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Malah kau katakan, Tuhan. Itulah abang sebabnya nggak tahu. Jadi abang sulit. Kembali lagi, contoh dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku, kata Yesus, bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus bersyukur kepada Tuhannya, Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan gitu. Kau percaya nggak bahwasanya Yesus bukan Tuhan dalam Matius 11 nomor 25, dan dia bertuhan kepada Bapa? Percaya nggak? Satu yang kupercaya, Tuhan Yesus itu sama dengan Allah Bapa Tritunggal. Bantah juga kan? Bantah. Kami bukan membantah, tapi itu hanya Tritunggal. Oke, kasih satu ayat di mana Yesus memberikan penjelasan tentang Tritunggal. Kasih. Ya. Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Ingat ya, Tritunggal ya, mana? Kalian tuh masih oten karena membantah Bible. Kalau kalian ngikutin Bible, nggak oten kalian. Pasti kalian tinggalkan iman oten, gitu loh. Kalau kalian benar-benar ikut Yesus, nggak mungkin kalian oten. Efesus 4 sampai 6. Berapa? Ada satu tubuh dan satu. Di mana? Yang pertama itu Matius 28 ayat 19. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Berarti pada saat itu Yesus guru atau Tuhan? Itulah dia Allah itu dia Allah. Memang Allah menjadi berarti kau panggil. Tidak, berarti kau panggil sama gurumu, kau panggil Allah. Allah, ada per. Makanya bang, dengarkan dulu orang Allah, ada per Allah. Itulah abang salahnya. Berapa dengarkan dulu Allah. Ada orang manggil gurunya Allah.
Abang nggak mendengarkan orang ngomong, langsung abang potong. Mana aku bilang di dalam Matius 28 nomor 19, Yesus itu guru atau Tuhan? Yesus itu Allah yang menjelma dan menjadi. Kan tadi bilang Yesus itu Yesus itu Allah yang menjelma. Bro, jangan dibacakan, bro. Karena membantah Bibel, jelas di situ dikatakan Yesus jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Yesus itu guru, bukan Tuhan. Itu poinnya. Yang kedua, yang ini juga. Ketika Yesus berkata begitu, Kristen itu belum ada. Jadi perkataan dia itu pun andaikan benar, sebenarnya ayat tambahan itu, andaikan benar pun Yesus pernah berkata begitu, perkataannya itu hanya untuk Bani Israel. Berarti satu kebenarannya abang mengakui untuk umat Kristen, karena Kristen baru ada hampir 1 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Kristen itu mempercayai Yesus Kristus. Iya, KPR 11 nomor 26. Untuk kali pertama iman itu disebut Kristen. Sementara ketika Yesus berkata-kata semasa hidupnya kan gitu, Kristen pada saat itu belum ada. Baru ini aku tahu ada seorang murid manggil gurunya manggil Allah. Kapan kita kumpulkan PR Allah? Ketika kamu adalah seorang murid, Dinda, ketika kau adalah seorang murid, berarti kau memanggil orang yang mengajarkan kau dengan panggilan apa? Guru atau Allah? Ya guru lah. Nah, berarti dalam Matius 28 nomor 19, Yesus itu guru atau Allah? Yesus itu Allah yang menjelma, Bang. Yesus itu Allah yang menjelma. Salah pula katanya. Makanya orang ini, Bang, kalau kita ajak ngomong tentang dunia nyambung, tapi kalau tentang ketuhanan tiba-tiba error, orang ini gitu. Error. Abang paham nggak arti menjelma? Terus kena error ini. Abang paham? Abang ngerti nggak arti menjelma dan menjadi? Itu pagan. Kok pagan? Kan kalian yang salah, Bang. Itu ajaran penyembah berhala itu menjelma, menjadi, itu paganisme. Loh, jadi menurut manusia itu menjadi itu kata-kata pagan. Kata menjadi itu pagan. Dewa menjadi manusia itu pagan. Dewa menjelma menjadi manusia itu paganisme, penyembah berhala. Pagan dia. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengajarkan ya perkataan ataupun nubuat Tuhan menjadi ini, Tuhan menjelma menjadi ini, bahkan Tuhan reinkarnasi dari ini. Tidak ada. Itu fix ajaran paganisme. Ya, adik Uni belajar lagi lah, adik Uni ya, baca dulu Bibelmu, buka dengan hati yang bersih. Ku buka hati untuk terima yang buka hati lagu itu jangan buka hatimu buka sedikit pun. Tak mungkin Tuhanmu jadi manusia, tidaklah mungkin Tuhan bangkit dari kematian, karena Tuhan takkan mungkin pernah metong bangkit dari kubur itu Tuhanmu. Aku udah pakai sound lagi, pakai pernapasan lagi, teknikal bernyanyi ya. Kalau nggak nyambung, kalau lagi adik Uli nggak tahu lagi. Itulah salah. Ya, bukalah hatimu adik Uli. Nah, begitu bagus. Ngarang aja bro. Tapi keren juga aku tadi nyanyi bang ya. Kayak apa? Kayak penyanyi profesional. Oke, next.
Oh mak, jangan rame-rame lah. Oh, satu-satu lah. Moderator. Meto, setelah bergabung Meto, perempuan dia bang, jadi malu-malu. Kok nggak takut Bang Faru? Kok nggak takut? Dia ngadu ke bapaknya nanti. Dia macam mana? Bapaknya yang salah. Kenapa biarkan anaknya naik ke TikTok? Betul. Setelah bergabung itu, tap layar teman-teman ya, di tap layarnya. Ini kalau ada moderator ini sibuk kali hidupin kamera, Tolong dibantu love orange-nya teman-temannya. Ini untuk si gondrong yang nggak bercelana. Ya, bantu Bang Faruk untuk mewujudkan hak asasi manusia dengan kita berupaya membantu memberikan pakaian kepada si gondrong yang nggak bercelana. Bang Yudi nomor 6, bertanduk 7, bermata 7 juga. Yehudil, selamat bergabung Yehudil. Ya, Kristen Bang. Aduh, perempuan. Iya. Kalau mau diskusi, konten. Kalau enggak, bahas tema atau tanya setelah itu turun. Aku mau bertanya. Nah, Dulu Abang Sapam di mana? Itu kan Abang Sapam. Tiba-tiba udah di TikTok kuliah. kau udah nikah, Yudi? Udah nikah Bang. Udah nikah? Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan lah besok istri suamimu jadi satpam ya. Suamiku nggak sapam Bang, pengusaha. Mudah-mudahan besok suamimu jadi satpam. Hati-hati Kami aja kau. tinggal di apartemen Bang. Iya, mudah-mudahan suamimu bisa jadi satpam. Hati-hati kau. Nah, yang tiba-tiba satpam jadi Yakin aku tinggal di apartemen gitu. Gak yakin aku tinggal di apartemen. Gak yakin aku. TikTok kau aja kayak gitu. Mudah-mudahan besok suamimu jadi satpam. Hati-hati kau. Yang ngomong ini adalah orang yang mendirikan sholat berjamaah ketika subuh. Hati-hati. Karena aku menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, karena dari kemarin dia naik teman-teman. Aku baru ingat dia. Setiap dia naik satpam. Seakan-akan dia terlalu merendahkan profesi satpam gitu loh. Satpam itu lebih mulia daripada oknum yang menipu-nipu dengan nama perpuluhan guna merampas harta jemaatnya. Sekali lagi moderator. Assalamualaikum Bang Big Boys. Bang Big Boys. Big Boy Kids. Halo Bang Big Boy Kids. Teman-teman, ini Bang Big Boy Kids ini menjual pakaian anak-anak teman-teman ya. Pakaian anak-anak, keren pakaiannya teman-teman. Buat mau beli pakaian anak-anak ya. Oke, naikkan lagi moderator, oten-oten. Bayangin dia pakai. Oke, Tegu, selamat bergabung Tegu. Tegu. Oh bisa kamu keramaian aja nongkrongan, tutup. Santai aja karena aku udah biasa. Oke, Zulfikar. Selamat bergabung Zulfikar. Zulfikar. Halo Zulfikar. Kelamaan bro. Tap-tap lagi teman-teman layarnya teman-teman. Di tap-tap lagi layarnya teman-teman. Seram itu bahas Yeskiel itu bang. Banyak anak Bennett yang bahas itu.
Semalam kena ban juga sama PK sama itu Mas Eki ya? Enggak, belum. Enggak aku baca, soalnya aku cuma sepotong-sepotong bacanya. Naik lagi ya Hudiel ini. Kok ngapain lagi Yehudi, kok ngapain lagi? Enggak, aku cuma bilang kenapa turunkan bang. Oke, Samsudin. Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mata kucing, thank you. Pendengar aja Bang Haruk. Siap. Izin turunin Pak. Bang. Siap. Udah naikkan aja lagi si Yehudi itu, host, moderator. Naikkan aja lagi dia, biar puas dia. Biar puas menghina. Iya. Cair bro. Nanti dia nggak puas, takutnya payah perempuan ini. Dan tersalurkan emosinya, anaknya nanti jadi pelampiasannya, pukulinya pun anaknya. Nggak usah diblokir, Bang Naga. Nggak usah diblokir. Kita harus pelihara orang kayak gitu. Kemarin pengen makan gorengan, alhamdulillah kesampaian. Dah, naik kau Yehudi. Malam berapa? Terus pemateri. Halo Kak Yanti. Cair kok. Bisa bukan aku membawa. Kak Yanti. Halo, iya Bang. Waalaikumsalam. Iya. Ya silakan Kakak, ada yang mau disampaikan Kak? Enggak, denger aja Kak. Dengar dua aja ya. Cair dong. Mau ke PC Kak? Iya. Ya, siap. Gimana mau keluar? Keluarin dulu, Bang. Naikkan lagi moderator. Siap, Leseno, siap. Harus pasari, kau belum duduk. Ya kita tunggu aja dia naik lagi nggak si Yehudinya, Bang. Ini akun ke-22. Ini akun ke-22. Bang Paru tadi noise. Makan gorengan biar langsing. Unang, selamat malam agak apa? Selamat malam. Selamat sore. Unang. Udah turun. Jadi pengen makan gorengan kayak sore-sore nak makan gorengan. Aku dari kemarin pengen kali.
Betul, tapi ini semua si pengusahanya ya, yang suaminya pengusaha, si Pengusaha apa itu? Pengusaha tempe. Putra, selamat sore. Selamat Putra. sore, selamat sore Agama semua. apa? Pengikut Nabi Muhammad. Bang, kalau ditanya agama jawab yang benar, Bang. Iya, saya pengikut Nabi Muhammad. Gak turunkan moderator. seorang muslim ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin nggak dibarengi dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW berkata, celakalah mereka, kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Mereka yang ketika menyebut namaku dan mendengar namaku disebutkan, mereka tidak berselawat atas aku. Dan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW bersalawat teman-teman, karena salawat itu perintah dari Allah, surah Al-Adab ayat 56. Gak berkurang jumlah saldo di rekeningmu ketika kau bersalawat, ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Nggak berkurang kecantikan dan ketampananmu ketika kau ketika kau mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kau bersalawat. Nggak berkurang, nggak ada yang berkurang, bahkan insya Allah semakin bertambah. Tak bertambah jumlahnya, bertambah keberkahannya. Karena gini, Nabi Muhammad SAW sendiri, dia tak pernah lelah mendoakan kita teman-teman. Di setiap sholatnya, selesai sholatnya, dia mendoakan umatnya. Bahkan ketika menjelang kematiannya, dia ingat umatnya, ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati. Nggak boleh sembarangan gitu loh. Loh, berarti kau seakan-akan menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah? Tidak. Itu kan berdasarkan perintah. Karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Ya, sampaikanlah perkataan yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Roy Burha. Gak ada lagi dia bang, gak ada lagi, siap diblokir itu kurasa langsung pergi dia, gak ada lagi. Allahumma shalli. Oke, assalamualaikum kakak Neneng. Kau pencet. Siap, kakak siap. Ayo adik-adik OTN yang mau naik silakan. Kalau OTN itu punya ilmu enak memang teman-teman diskusinya, saling adu data gitu kan, ilmu sama ilmu, dumdam gitu. Ini cuman kalau di komannya Bang Faruk ini OTN yang naik longor-longor. Parel. Tadi ada Natasha loh. Memang belum duduk bang, belum duduk tamunya. Bentar ya. Iya begitu bang Ayah. Kalau lawannya itu ada ilmu enak memang diskusinya. Oh kepencet. Oke, V. Kailana istri pengusaha tadi. Ya mudah-mudahan jadi suaminya security ya, jadi satpam suaminya bertahun. Oke, V, selamat bergabung V.
Halo Vi. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Vi. Enggak, ini kepencet Bang Faruk. Oh iya, siap. Iya, Ya. Makasih Kak ya. Assalamualaikum. Oke, Midin apa ini? Siapa nama ini? Oh, Midin Manulang, selamat bergabung. Ya, Horas Lai, selamat siang. Ya, Horas. Islam Kristen Lai? Kristen Lai. Oke, mau berdiskusi kita Lai? Ya, apa, belajar aja, cerita aja lagi itu. Mau bertanya juga lah, Lai Faruk. Kalau Lai bertanya, siap bertanya turun, kecuali on cam, coba. Nggak bisa, belum cukup ini, belum bisa on cam ini. Belum bisa on cam ini. Siap bertanya turun Lai. Kalau nggak on cam, nggak panjang kita ngobrolnya nanti. Mau? Nggak bisa dibuka apa aja kameranya. Ya udah, siap bertanya turun, silakan. Kalau mau bertanya, kalau nggak mau membahas tema silakan, siap bertanya turun. Kalau mau bahas tema kita panjang ngobrolnya. Ah itu kejam itu, tempung punah. Ada naik. Apa maksudnya itu Lai? Iya, saya pikir Oten itu udah punah, makanya nggak ada yang naik, rupanya masih ada gitu loh. Mana bisa dipunahkan itu? Yesus bangkit kan, tapi kalau yang lain, nabi yang lain kan udah mati. Kalau Yesus mana bisa punah, udah terangkat ke surga. Nabi yang lain kan kena racun. Siapa yang bilang Yesus bangkit? Siapa yang bilang? Ada saksinya Lai, beda sama siapa? Enggak, yang aku tanyakan, siapa yang bilang Yesus bangkit? Matius. Apakah Yesus sendiri pernah berkata, aku bangkit dari kematian, aku pasti masuk surga? Nggak disaksikan, langsung dilihat orang Lai. Beda sama yang saya tanyakan, ketika orang melihat dari bumi, dilihat dia di sini, tahu dari mana dia jalannya ke surga? Coba. Memangnya kan bumi ini nampak surga? Coba jawab Lai, kita pakai logika dulu nih ya, karena pakai data Lai kurasa nggak ingat, nggak bisa diajak diskusi nih. Menurut Lai, dari bumi ini bisa nampak surga? Kan Yesus tahu jalannya ke surga, beda dengan Yesus tahu jalan. Kembali lagi, aku tanya, adakah Yesus mengatakan aku pasti masuk surga? Bukan pasti, tapi dia yang pemilik surga. Lai Faruk. Adakah Yesus berkata aku pemilik surga? Di rumah bapakku banyak tempatnya. Tadi ada pemilik surga. Yesus kan lompat. Tadi lo bilang Yesus naik ke surga. Adakah Yesus mengatakan dia naik ke surga, pasti masuk surga? Bukan itu aja, dia mengaku dirinya pemilik surga. Oke, adakah datanya Yesus itu mengaku dirinya pemilik surga? Lalu dia katakan lagi di tempat bapakku itu pasti. Satu. Makanya aku bilang kayak gini. Apa yang tertulis di dalam Bible ini ilmu lah ya, simak ya. Apa yang tertulis di dalam Bible itu hanya klaim-klaim sepihak dari si penulis saja. Itulah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Oke, sekarang Enggak usah kita bahas Kristen, enggak masuk akalmu itu. Jadi sekarang kita bahas Islam aja lah. Sekarang gini saya tanya. Kalau usah kita bahas agama, enggak bahas akalmu itu, enggak ngerti kau jari. Kan udah emosi kan. Udah. Itu masih bilang pun kan gimana lah ngomong kerbau gitu. Jadi kalau kerbau kan mana tadi? Maunya kan kalau kerbau kan dijari cuma makan rumput lagi itulah. Jadi yang lain lah agama lah kita bahas. Oke. Kok mana aku mau membahas agamaku? Agamamu aja kok nggak ngerti apa-apa. Dijari kan nggak ngerti kau. Agamamu bahasa Indonesia loh, nggak ngerti kau. Kitabmu bahasa Indonesia kok nggak ngerti, konon kau bahas kitabku yang bahasa Arab. Tidak. Ya kan? Makanya aku berani menyatakan kalian ini masih oten karena kalian nggak tahu Bibel. Kau tanya pula oten.
Bibel pula kau bilang nggak pernah ditahu. Diajarin kau nggak ngerti. Saya tanya sama Anda. Jika memang Anda tahu Bible, ketika Yesus di dalam Matius 11 nomor 25, dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia Tuhan itu. Kenapa? Kenapa baru Bibelnya aja kayak kumur-kumur. Bahasa Indonesia Bibelnya harus diulangi 2 kali coba. Jelaskan kumur-kumur. Kalau Al-Quran bahasa Arab, dengar tidak ya? Ketika Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhannya dalam Matius 11 nomor 25 berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan ketika itu? Ku jawab pun nggak percaya kau nanti bro. Jadi yang lain aja kita bahas. Yang lain lagi kita bahas. Oke lah, kamu aja kita bahas. Oke baru kamu aja kita bahas. Nanti ku. Oke baru. Udah kamu Oke kamu aja kita bahas. Karena orang jalan-jalan begitu ditangkap satpol PP ikut aja kena tangkap ini. Ku bilang pun apa mau kamu tanyakan? Silakan. Setelah itu turun, silakan. Oke turun aja lah baru ya, malas aku ya. Nanti besok. Enggak jadi apa? Jadi angin seram, tapi kayak enggak jadi satu. Jadi sakit kuping dengar kabar. Oke lah. Merajuk cuma jadi sakit. Enggak beri lu enggak ada tampilmu jadi bikin sakit kuping aja. Oke baru ya. Iya, merajuk kayak anak jadi datang bulan gitu loh. Ya, teman-teman ada juga kerjaan baru. Sampai jumpa lah besok-besok. Makanya serba salah ada orang tuh bang. Banyak orang itu laki-laki kayak gadis. Belum lagi kalian tengok kan, mereka itu teman-teman ngamuk sama istri dia lagi makan campakannya nasinya. Ada itu. Banyak mereka gitu. Ngamuk sama bini campakannya nasinya sama bininya. Gak cocok masakan bininya dicampakannya masakan itu. Buang-buang makanan banyak kayak gitu. Banyak ngamuk sama bininya dipukuli bininya dibel-bel. Ya. Tapi sama orang gak berani. Nama bininya garang kali yo, gitu orang tuh. Nama bininya garang kali, sama orang gak berani dia. Beda sama kita bukan takut istri, tapi menghormati seorang istri. Nggak mungkin kita bukan nggak berani, nggak mungkin kita melakukan seperti itu kepada wanita yang telah kita tanggung jawabi, kita pikul dunia dan akhiratnya. Gak mungkin kita berupaya menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita yang pada sejatinya harkat, martabat dan marwah kita ada padanya. Gak mungkin. Bagi kami laki-laki, harkat martabat kami itu ada pada istri kami. Ada pada istri kami. Kalau kau mau mengolok-olok aku, kau mau menghina aku, silakan. Jangan istriku, putus kau. Kalau kau pun mau ngomong sama aku, sembarangan boleh, tapi hati-hati ketika sama istriku. Jaga intonasimu, putus kau. Kalau begitu, karena kami selama menjadi suaminya, kami jaga intonasi nada kami bicara sama dia. Kami jaga sikap kami sama dia. Jangan sampai menyakiti perasaannya, apalagi tubuhnya. Orang itu mana ada yang digibal dia, dia peduli dia. Oke, Debru, selamat bergabung Debru, halo Debru, aduh. Oke, Ayah Bro, selamat bergabung Ayah Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bang. Ini aku kok bisa tiba-tiba dari sini nih, aku di bawah aja nonton. Oh, kepencet berarti Bang. Ya siap, ada yang mau sampaikan lagi Bang Ayah Bro. Ya, aku juga dari Medan. Lihat gaya kau suka kali aku. Ya, siap. Aku suka.
Biasa selalu lu buat saudara-saudara muslimin dan muslimah kita ya. Terus terang aku ngefans sekali sama kau gitu, dakwahmu bagus. Siap Bang Ayah. Baru ini di mana? Di Sumatera. Ya, Bang? Sumatera di mana? Oh, di Medan Bang, Ayah Bro. Di Medan, aku di Medan juga sih. Ya, Di nanti jalan. DM-an kita Bangnya. Hah? DM-an kita, DM-an. Mana tau bisa ngopi. Iya, nanti. Di Medan daerah mana? DM-an aja Bang, jangan di sini Bang. Kemana Medan? Kalau boleh tahu. Ya jangan di sini Bang. Ya bang, jangan ngomong di sini. DM aja ya bro. DM, jangan ngomong di Iya, sini. iya, 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 iya. Iya, oke. Sudah, kan aku kalau begitu. Ya, makasih Bang Ayah Bro ya. Sehat-sehat Bang Ayah Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paro, itu noise tadi. Itu tandanya bahwa udah selesai kerja gitu ya? Iya, jam berkunjung rumah sakit habis. Kalau kan di PT kan gitu kan, kalau jamnya apa bunyi tandanya bubar, kok enggak tandanya sehat. Jam berkunjung. Jadi orang-orang yang mengunjungi pasien suruh keluar dari ruangannya, dikasih waktu 1 jam sampai jam 4. Oh, gitu. Jam 4 nanti dirazia lah kamar-kamarnya. Kalau ada tamu suruh keluar, kalau nggak pakai kartu pas tamu. Oh. Kecuali yang menjaga dia baru boleh ya? Iya boleh, ada kartu pas tamunya kan. Kecuali jaga kan pasien itu kan ada yang menjaga gitu. Ini umum Islam ini, umum Islam keren yang bisa punyanya. Pantas perempuan-perempuan oten pada stres ya Bang. Iya. Tengoklah teman-teman. Ya oten, mama-mama oten sama yang muslim kalau mukul anaknya tengoklah. Sadis sekali dia. Sadis sekali kalau mukul anaknya mama-mama oten. Kalau muslim enggak berani dia. Kalau apa-apa paling berubah dia kan, paling kerasukan ada yang Aku aja sapu kalau nggak salah 2 per 3 yang patah di badanku. Kenapa bisa di badanku begitu? dipukulin? Kenapa bisa begitu perempuan terhadap anaknya? Karena dia mendapatkan tekanan dari suaminya. Suaminya pun nggak pernah menghargai dia. Suaminya pun sering ngasarin dia. Udah, tapi dia nggak berani melawan kepada suaminya. Anaknya bermasalah, anaknya dibel-belinya. Tapi ketika seorang suami bisa menyayangi istrinya, berupaya menjaga perasaan istrinya, istrinya pun tak akan mau melakukan seperti itu pada anaknya. Karena apa? Dia tahu suamiku ini adalah sosok yang bertanggung jawab bagi suami, bagi istri dan juga anaknya. Kalau anakku ini nanti ku apa-apain, marah suamiku. Suamiku marah pasti. Kurukai anakku ini, nampak aja bekas cubitan kecil, nanti suamiku akan marah, dia kecewa dia. Karena apa? Sebagaimana dia berupaya menyayangi anaknya, sebegitu juga dia berupaya menyayangi aku. Gitu. Kalau apa mana peduli, terbang gigi istrinya terbang. Nggak peduli, macam binatang, ya kan? Pagi dipukuli, malam ditidurin. Coba lihat. Oke, Umi. Umi, selamat sore. Ini si Ari kok, Epin di Ari. Istrimu berapa Faruk? 1. Tapi kalau kau kasih mamamu bolehlah jadi 2. Silakan. Ari. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Riki. Istriku saat ini 1. Tapi kalau kau kasih mamamu bolehlah jadi 2. Nggak apa-apa. Biar aku jadi bapak sambungmu. Ketika aku jadi bapak sambungmu, setidaknya bisa kuajari kau adab. Cari dari Pak. Ya, Bu Ya Bang Rifa. Riki ada yang mau disampaikan. Bang Riki kalau ada orang ngomong diam dulu, baru nanti ditanya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, aku Nggak ngefans cair juga sama Bang Faruk. dong. Ya. Thank you Bunda Rifa. Terus semangat Bang Faruk untuk menegakkan agama Islam Bang Faruk. Siap. Moderator turunkan Umi. Oke lah, semangat terus Bang Faruk. Ada lagi Bang Riki? Udah gitu aja Bang Faruk.
Dari mana Bang Riki? Dari mana? Medan? Dari Riau, Bang Farouk. Keluar. Hah? Riau. Dari Riau. Oh, jauh. Siap. Oke lah Bang Farouk ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore agama Pak. Assalamualaikum Tante. Om Farouk. Agama Islam. Islam. No Farouk, no party. Waalaikumsalam. Ya Om, no Farouk, no party Om, lanjut. Ya. Karena gini ya, oten-oten ya. Kenapa aku pengen jadi bapak kalian? Karena ketika aku jadi teman kalian, gak pendengar kata-kata aku. Aku coba dulu jadi bapak kalian. Caranya dengan buka Winnie mama kalian. Jadi kan derajat kita sebagai bapak, kalau memberikan nasihat sama kalian, kalau nggak kalian dengarkan juga, ya udahlah. Hubungi kan kalian lagi tidur, hubungi dia. Kan dibuang ke sungai. Karena perkataan orang tua aja nggak kalian dengarkan, kan gitu. Begitu caranya. Masih mau kok tapi lagi besok, masih mau kah? Masih mau kah? Turunkan moderator. Sudirman Muhabar itu turunkan aja. Muhabar, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Farouk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya nih Bang. Apa tuh Bang? Tanya Kak, mau nanya Kak. Apa itu? Aku kan jualan nih Bang, kebetulan dekat gereja Bang. Cuman aku nggak berani mau jualan ikan Bang, ikan goreng Bang. Sama jumlah pakaian, takut aku Bang. Kirain mau minta nomor rekening. Ikannya udah abang goreng gitu. Abang jual ikannya udah abang goreng. Aku jualan ayam Bang, ayam geprek Bang. Oh, jangan Bang. Cuman mau nambah menu. Nggak boleh Bang ya? Jangan Bang. Kasus kok nanti, soalnya datang nanti satu sosok yang nggak bercelana, mau? Mau jemur pakaian pun nggak berani aku Bang. Takut kali Bang. Kalau abang nanti jual ikan goreng, tiba-tiba datang ke abang, sosok nggak bercelana. Bang beli ikan goreng Bang, abang tengok udah nggak bercelana, apa nggak kabur abang nengok? Gitu loh Bang, jangan Bang. Iya ya. Tetap ayam geprek aja lah Bang ya. Ayam geprek aja Bang. Iyalah Bang, makasih lah Bang. Apa ya Bang? Sarannya Bang. Iya, tetap ya, semangat Bang ya. Banyak lah. Ayam geprek, ikan goreng ya. Sehat selalu Bang Farouk, Kak Esti. Ya Bang Mubar. Bang Farouk. Kita membahas dengan abang ini tadi ya, jangan ada yang tersinggung ya. Ada typing dari sedang mengerti katanya apa fungsi CST di atas katanya. Oh, beliau ini sebagai apa? Sebagai dalil. Kalau mau bersedekah ya. Air typing dari sedang mengerti. Udah Bang, pamit Bang, turunin aja Bang. Ya Bang Mubar. Turun aja Bang. Gimana Bang? Ayam gepreknya Bang? Daerah mana Bang? Di Riau. Oh jauh, siap Bang. Siap. Lawan. Ya, jauh Bang. Sukses selalu Bang ya, lagi selaris dagangannya ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ya, nah ini yang lain moderator. Jangan tersinggung ya. Jangan ada yang tersinggung. Itu hanya sebatas tentang jualan aja lagi. Sakit. Tuh, cepet tuh dari sedang mengetik ini kayaknya punya masalah pribadi sama aku. Cepet kali Esti nurunin orang. Perasaan aku gak moderator. Sedang mengetik itu. Coba, kamu jangan ngomong ke saya, tanya itu yang menuruni kalau nggak Bang Farouk moderator. Kamu sedang mengetik punya masalah pribadi apa sama saya? Coba naik sini sedang mengetik punya masalah pribadi apa sama saya? Sedang mengetik, nama akun sedang mengetik. Nggak tahu kalau siapa kasih tipu, sabar ya gitu. Jam cooking. Enggak, itu sedang mengetik, kayaknya punya masalah pribadi sama aku. Ayo kita selesaikan ya, kenapa?
Oke, Sakera dulu kita sapa nih, Sakera. Sakera, selamat bergabung Sakera. Assalamualaikum Bang Faru, KST. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bang tadi kata-kata Abang itu bagus, boleh diulang Bang. Nah, ntar tak record Bang. Yang mana? Oh, record. Oh, record apa? Rekam layar Bang. Kata-kata Abang bagus. Ya, yang tadi itu tentang istri, anak dan suami itu. Oh, tentang itu. Panjang kali. Boleh ya Bang? Boleh ya Bang? Panjang kali itu. Iya, bagus Bang, buat status WA Bang. Iya, enggak takutnya ditengok biniku nanti. Aku bilang biniku, berarti selama ini udah terima koyak kalau aku gitu ya. Ya udah Bang, kalau boleh request boleh diulang Bang, saya mau turun dulu Bang. Iya, nantilah Bang, nextnya, kedepannya lah Bang, Sakera ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini lagi kita cari Bang Purwanto. Jadi kita cari opennya Bang. Dari tadi. Ayo, nah ini Vira Pizza ini. Vira Pizza, selamat sore. Agama apa? Vira Pizza. Vira Pizza. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bang BR125. Iya Bang Vira. Besok hari Jumat loh teman-teman. Besok Jumat, tapi ya nah. Mana tahu ada yang mau sedekah madu. Oke, Vira Pija nggak bersuara. Ini Daen, selamat sore. Agama apa Daen? Tim Nagita itu akun privat abangku yang di bawah. Nagita itu akun privat, nggak bisa dijambak. Oten itu. Iya. Daen, selamat sore. Esti makan jual tua di SP Limun. Istighfar Limun. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oti kalau anak Tuhan ini Oten. Kalau sedang mengetik ini gak tahu itu Oten apa. Daeng noise, gak bersuara. Daeng. Oke, neng yang lain moderator. Esti mualaf jadi tulang punggung. Kenapa sih orang gitu? Naiklah sini anak Tuhan, ayo kita ngobrol, ayo. Naik sini, ayo. Naik sini. Waalaikumsalam Pak Iriani. Oh, Iriani Manurung, Islam mualaf apa lahir Islam? Manurung soalnya. Islam itu banyak menurut Islam. Oh banyak. Banyak aku kenal kawanku dari lain Islam menurut. Julkifli, selamat sore. Julkifli. Agama apa? Julkifli. Oke lah. Tengah sing nama ini. Melawan, selamat sore. Agama apa? Iya, selamat sore Bunda. Iya, saya Kristen. Agama. Oh, kok itu Kristen pakai foto hijab perempuan? Ya, itu saya screenshot, itu foto dekat Google. Kenapa pakai foto orang? Kenapa gak pakai foto sendiri? Enggak, soalnya aku minat dia, makanya aku screenshot jadi. Astagfirullahaladzim. Oke, abang peraturannya, abang mau bahas tema atau mau bertanya? Kalau abang mau bertanya silakan open cam. Kalau mau bahas tema nggak apa-apa, nggak open cam. Pilih mana? Ini Bang, temanya Oten punah. Iya, jadi Bang Faru ini mengira Oten itu sudah punah, ternyata masih ada kau. Oh memang ada. Banyak, masih banyak sekali. Lanjut Bang Faru. Ya, jadi apa yang mau dibahas?
Pilihannya mana? Mau membahas tema atau bertanya setelah itu turun, atau mau on cam? Coba tengok dulu. Ya temanya tema apa gitu. Oh, bisa on cam ya? Bentar Ya, ya, bisa on on cam. cam. Oh bisa. Kan bisa on cam. Bertanya aja lah kamu kalau nggak on cam, biar kita saling adu argumentasi kita gimana di undangnya. Ya sebenarnya saya ini mau tanya loh. Iya makanya on cam biar panjang kita ngobrolnya. Kalau kamu nggak on cam, cuman bertanya aja, setelah itu turun. Aku jawabnya di atas, kamu di bawah, Dinda. Enggak lah, di sini aja lah bang, santai aja kayak gitu. Silakan bertanya, setelah itu turun, silakan kalau itu pilihanmu. Ya, ya aku mau bertanya bang, karena aku baca Al-Quran nih, aku dapati di situ laki-laki Islam ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan bang. Nah, kamu baca yang diperintahkan, kamu baca terjemahannya atau original teksnya? Ya artinya gini bang, aku percaya terjemahan itu nggak salah dari original teks bang. Nah berarti kau baca terjemahan kan? Iya. Iya, terjemahan itu bukan Quran. Tadi kau bilang baca Quran. Jadi ketika kau berkata, aku baca Quran, pemahaman orang jadinya, kau bisa baca Quran. Ternyata kau baca terjemahan, itu bukan Quran. Oke. Tapi bahagia dari Quran, itu terjemahan. Ya, jadi nggak salah kan kalau artinya kayak gitu memang kan ya memang ku baca kan diperintahkan untuk setiap laki-laki muslim itu menundukkan pandangan. Nah, itu nanti mohon pandangan dari ya mungkin dari ya cewek-cewek cantik lah atau gimana lah kita gitu. Buka ayatnya ya ini kita buka aja ayatnya ya. Ini yang dibawa, jangan lolos saya lah, aduh. Ya, dalam surah An-Nur ayat 30 ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya apa? Ya, jadi aku ya kalau setakat itu mungkin yang dimaksud hanya untuk memelihara hanya untuk istri, betul ya Bang ya? Nah, tapi untuk istri dan orang yang kamu punya hak atasnya di zaman lampau tidak hanya istri. Di zaman lampau orang punya budak, boleh sama budaknya. Oke, gini. Kan misalnya nih, kalau aku punya istri sekarang, misalnya aku punya istri, aku disuruh nungguin pandangan. Nah, setelah itu kok tiba-tiba ada izin poligami, itu gimana logikanya Bang? Oke, beda dia ya Dinda. Jadi gini, seseorang yang jika dia berpoligami karena dia tidak mampu menundukkan pandangannya, maka sejatinya ya matanya itu sudah berzina karena kehasratannya, makanya dia berpoligami. Tapi ketika laki-laki ini menundukkan pandangannya, ada seorang wanita dengan menyerahkan diri datang kepada dia, meminta untuk laki-laki itu untuk menikahinya. Nah, itu kembali bagaimana si laki-laki mau nggak menerima dia sebagai istrinya gitu loh. Tapi jika dia tidak mampu menjaga pandangannya, niscaya 4 istri nggak cukup sama dia. Dia mau 5, 6, 7, 8, 10, bahkan seandainya pada saat itu guk-guk lewat, dia ingin melakukan itu dengan guk-guk itu tadi. Jadi tidak ada korelasinya, ya, tidak ada korelasinya ketika Allah membolehkan berpoligami dengan ayat surah An-Nur ayat 30 ini tadi. Tidak ada korelasinya, ya, karena di dalam poligami itu bukan hukum, bukan perintah, ya, tapi solusi. Nggak semua orang berpoligami karena dia tidak menundukkan pandangannya. Dia udah tundukkan pandangannya, kan gitu. Istri Nabi aja lah, itu sebagian besar perempuan itu yang datang meminta kepada Nabi atau dapat petunjuk Nabi untuk menikahi perempuan itu.
gitu loh. Tapi kalau kau berpoligami, karena ketika keluar rumah kau tengok, ih perempuan, kau tengok, ih perempuan, gak ada puas-puasnya itu. Itu poligami gara-gara hawa nafsunya itu, ya kan? Sering tengok perempuan kayak gitu bentuknya, pengen dia diganggunya perempuan tuh, mau perempuan tuh jadi milik keduanya. Besok nggak dijaga lagi pandangannya, tengok perempuan lagi, sor dia perempuan yang kayak gitu, kawinnya lagi, tiga sor lagi gitu. Kau akan terjajah dengan hawa nafsumu jika kau tidak berupaya menjaga pandanganmu. Gitu. Nggak ada korelasinya tuh, Dinda ya. Oke, lanjut. Cari oten yang lain. Jadi ketika dia dijaga pandangannya, ada perempuan mendatangi dia, menyerahkan diri, kan gitu, untuk dinikahinya, itu kembali sama dia, mau dinikahinya apa enggak. Tapi kembali ya, hukumnya nggak wajib, tak wajib bagimu menikahinya. Jangan langsung nikahin ini, nikahin. Seandainya ada perempuan datang menyerahkan diri, dia bilang nikahin aku bang, aku mau kau jadi imamku, kata dia. Kau punya hak untuk menolaknya, nggak berdosa kalau kau nggak menolak dia. Jangan nanti itu jadi alasanmu kau bawa pulang ke rumah. Berdosa aku deh kalau nolak dia loh. Berdosa aku karena dia minta dibimbing masalah agama. Ya kau. Memang mau kau. Karena hukum asalnya kamu tidak berdosa ketika menolaknya, nggak ada dosa, kecuali kau berdosa ketika menolaknya gitu loh. Kembali pilihan samamu, kajilah ya apa yang kau butuhkan ketika kau berpoligami. Kau tak butuh apa-apa dan kau tidak belum membutuhkan poligami, udah gak usah kau nikahi dia. Ngapain? Tanya sama dia, kenapa kau rupanya kepingin aku jadi imammu? Aku kepingin loh bang, ada yang ngajarin aku agama. Banyak ustadz di luar sana. Kenapa kau mesti belajar agama sama aku? Ketika kau mau belajar agama, kenapa aku harus jadi suamimu? Mau kau pengen belajar agama? Boleh, aku kasih tahu kau ilmu agama. Gak mesti lah kau jadi biniku. Tapi selain itu bang, aku butuh bang. Butuh apa kau? Butuh itu bang. Kenapa kau minta aku? Aku ngurusin satu aja cengat-cengat, kan bisa gini. Begitu teman-teman ya. Jadi kadang bahasanya itu istilah kan, ya kan, alim kali bahasanya, tapi ujung-ujungnya itu juga. Di sini bentar lagi bang, di sini 15 menit lagi. Oke, Rusdi, bergabung Rusdi. Kain roh belum bang Jaki. Gondrong hari ini sendiri ya, nggak cair gondrong. Nyaris nggak pernah aku telepon gondrong satu hari ini. Rusdi, bergabung bang Rusdi. Bang Rusdi. Army, selamat bergabung Army. Oke, ini siapa namanya? Iya, Bu. Nah, itu dikirimkan lagi, aku nggak muncul namanya. Terima kasih. Dia aku nggak muncul namanya loh. Farul jual kecap, jual madu, aku jual madu. Oke, Sales, selamat bergabung Sales. Sales. Iya bang, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau sampaikan? Ya bang, saya kangen bang sesuatu ini. Erik itu suaranya tuh ke dia Bang Faru. Erik. Lanjut Bang Faru. Oke, Wiwin, selamat bergabung Wiwin. Wiwin.
Malik datang pula lagi Malik. Oke teman-teman, coba tapping di bawah teman-teman ya. Di bawah ada saudara kita dari Suriah. Ya, dia naik kemari, jelas dia membutuhkan bantuan kita ya, sedekah koin. Jika teman-teman memang ada yang ingin bersedekah, tapping di bawah. Saya naikkan Maliknya. Ya. Semua keputusan kita lihat teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Si Maliknya dinaikkan nggak? Halo, assalamualaikum Umi. 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 Oke, kakak Caca, selamat bergabung Caca. Caca. Enggak, itu Bang Eri, Salis motor itu, Salis Honda itu Bang Eri. Caca, kenapa Caca? Ya, aku mencari fotonya. Halo. Oke, Nana, selamat bergabung Kak Nana. Kak Nana. Ada musik. Siapa? Elbada apa Nana? Jauh suara musiknya tapi kedengeran. Bang Paro, di tempatmu itu masih adanya mie pecel itu Bang Paro? Masih. Wih, rindu kali aku loh. Di sini bumbu pecel itu kurang, lebih enak Medan. Rindu kali. Lontong pecel masih ada? Masih. Mie pecel yang ada kerang, sate jengkol, ada kentang, gula-gula, ada kan? Oten pecel, oten pecel ada gitu. Rindu kali loh aku itu, ya Allah. Kapan lagu ke Medan? Nggak ada di sini kayak gitu. Nggak ada di sini. Makan KST ya, benar-benar nggak ada di sini tuh. Rindu kali lah itu. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah rezeki mereka bermain ke Medan, makan lontong pecel, mie pecel, pakai sate kerang, jengkol, kentang. Di sana nggak ada jualan di sana? Nggak ada, di sini nggak ada. Ya udah, nanti aku pindah ke sana lah, jualan itu aku ya. Mie balap pun di sini nggak ada. Mie balap di sini nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Kenapa gitu ya? Saya di Tanjung Pinang. Bumbu pecel di sini sama di Medan beda, woi. Lebih enak bumbu pecel Medan. Oh iya? Iya. Itu kayak ditanya Umu Islam mau bumbu pecel nggak? Oh mau dong, mau. Mana aku gak baca King. Mau. Di sini gak enak bumbu pecel. Enak Medan. Sama kayak ini, woi. Sama kayak apa itu namanya? Lupis di sini gak ada. Lupis, cenil di sini ya gak ada. Jadi kalau lupis, cenil, bumbu gula merahnya enak Medan. Hitam, kental, gak ada lawan pokoknya Medan itu cuy. Gak ada lawan. Aku di Tanjung Pinang. Lontong Medan gak ada lawan. Bang Faro Nois. Lontong Medan gak ada lawan. Makanya kalau misalnya mau ku jual di sini, aku harus beli bumbunya dari Medan langsung baru mantap. Kalau dari sini juga kita olah nggak enak, nggak tahu. Gula merahnya di sini sama gula merah Medan itu beda. Loh kenapa sih Malik? Gula merah Medan sama gula merah sini beda. Tamunya kan dari sapa. Waalaikumsalam. Tamunya itu nggak banyak ngomong, dia cukup gitu aja. Kalian mau kasih gift silakan, tapi dia turun. Lontong pagi di sana ada guys, ada tapi beda. Aku nggak baca typing itu, Umu Islam tekin, nggak baca. Apa ini Batang bilang? Jangan bilang di situ tidak enak Bunda, jangan beda-bedakan dalam komat. Lah, kamu nyuruh aku berbohong. Memang gak enak.
Kau mau nyuruh aku berbohong, joker? Ya memang gak enak. Lontong Medan gak ada lawan. Saya tidak membeda-bedakan, itu fakta. Saya tidak membeda-bedakan, itu fakta. Bahkan kau pergi ke Jakarta pun lontongnya gak enak, enak lontong Medan. Bumbunya beda. Kalau bumbunya di wilayah yang setahu saya kayak Bandung, Jakarta, sama di sini, sama di Batam, itu gulai nangka. Kalau Medan bukan gulai nangka, jipang, labu siam sama wortel dipotong kecil-kecil. Lidahnya beda-beda bun, iya lidah memang beda-beda. Tapi kalian boleh coba, kalian pergi ke kota Medan. Kalian yang tinggal di mana, pergi ke kota Medan. Kalian rasakan. Bahkan kalian yang lahir misalnya daerah mana, bukan asli Medan, tapi begitu kalian coba lontong Medan, kalian akan mengakui sendiri, lebih enak ya, beda memangnya, itu fakta. Ya, di sini juga ada. Ya, jadi kalau banyak tuh wisatawan lokal itu entah dari luar daerah Sumatera Utara itu banyak ke Medan itu, mereka wisatanya wisata kuliner, apalagi BPK-nya, luar biasa. BPK emang banyak kok yang makan. Apa BPK? Di Panggang Karo. Ya kok cerita itu kau. Waalaikumsalam Rijalan. Kalau mie ayam, aku Jogja nggak tahu ya. Tapi hanya kalau... itu begal Medan pun lebih enak, begal Medan. Iya itu. Oh iya banyak begalnya. Itu di tengkok leher. Temanku udah 2 baru-baru ini sebelum Lebaran sampai habis Lebaran itu udah 2 korban. Yang satu dibuang ke sungai, yang satu dibuang ke hutan. Ngeri. Dijamin ginting ya pada bulan. Weh tahu kok ya, jamin ginting pada bulan. Tahu kok ya, pernah makan kok ya. Siapa itu tadi yang ngomong jamin ginting? Entah tahu kok entah ya, pernah makan kok entah ya, ketahuan entah. Intinya tergantung selera lidah masing-masing. Iya Bunda Yuyun, tergantung selera masing-masing Bunda Yuyun. Tapi kalau Bunda Yuyun tinggal di mana nih? Boleh coba Bunda Yuyun main ke kota Medan. Bunda akan mengakui lontong di situ lebih enak dibanding lontong daerah tempat Bunda. Kenapa gini? Saya kasih tahu. Ya Maliknya udah naik ya, saya kasih tahu nih ya. Tangerang, Bunda main ke Medan. Rasain. Ini Bunda saya kasih tahu nih buat kalian nih. Kenapa lebih enak lontong Medan? Lontong di daerah lain itu gulai nangka. Lontong dan gulai nangka. Jarang-jarang ada kasih mie, cuman itu doang bumbunya. Terus kasih telur, cuman itu doang. Kalau Medan, lontongnya lontong daun. Lontong yang lain lontong plastik. Kalau Medan lontong daun. Lontongnya lontong daun. Tauconya isinya apa? Kacang panjang, cabai hijau diiris-iris, cabai rawit diiris-iris, dikasih udang, dikasih tahu, dikasih tempe dan macam. Ini tauco dimasukkan ke lontong Medan itu. Terus yang ketiga mie. Terus yang keempat teri Medan atau teri belah 2 itu disambal pakai kacang. Tuh dikasih juga. Nah banyak kan campurannya lontong Medan. Harganya juga murah meriah. Murah meriah harganya. Nah apalagi tauco, sambal belilis kacang, terus bumbunya itu kalau Medan itu dia bukan gulai nangka, tapi gulai jipang campur wortel dipotong-potong. Kok suaraku double? Gak ada yang